pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh nomor siapa Pimpin doa. Siap, siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Kursinya, mejanya lurus enggak? Coba lihat dulu, rapikan dulu mejanya agar kalian nyaman belajarnya. Terus sekarang berdiri lagi, coba lihat bajunya udah masuk ke, dirapikan dulu bajunya, sepatunya, rambutnya, kerudungnya, sabuknya, dilihat lagi, udah rapi semuanya? Oke, udah? Oke, good job. Terus sekarang kalian udah siap belajar hari ini belum? Sudah, oke, tentunya pasti sudah siap belajar ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang panca indera. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya sesuatu sama kalian. Mengapa hewan yang telurnya sama, satu, tapi bisa sangat berbeda di setiap tahap hidupnya? Coba, kenapa?
kupu-kupu dan belalang melalui pengamatan gambar dan demonstrasi dengan benar. Terus, kegiatan pertama nanti kita akan menyimak dan mengamati PowerPoint yang ada di depan. Lalu kita akan mendemonstrasikan media bernama Mele dan kita juga akan menyimak cerita dari Gupi dan Lala. Lalu kita akan mengerjakan KPD secara berkelompok dan individu. Terus kita juga akan mempresentasikan hasil KPD kalian. Dan yang terakhir kita akan mengerjakan lembar refleksi dan juga soal evaluasi secara mandiri dan jujur. Oke, kita masuk ke materi. Bu, metamorfosis itu apa sih? Metamorfosis itu saat hewan berkembang dan tumbuh, hewan itu mengalami perubahan wujud, betul? Nah, perubahan wujud ini ada yang drastis dan ada yang tidak drastis. Nah, hal tersebut itu dinamakan dengan metamorfosis. Jadi, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan secara drastis atau tidak drastis dari kecil hingga besar. Nah, yang merupakan bagian dari daur hidup hewan. Nah, selanjutnya coba kalian lihat gambar perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi metamorfosis itu terbagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, coba kalian lihat apa perbedaan dari keduanya. Dilihat dari metamorfosis sempurna dulu, ada 4 tahapan. Yang pertama ada telur, terus ada larva, terus ada yang terakhir ada. Nah, sekarang coba lihat metamorfosis tidak sempurnanya. Ada apa aja? Telur, terus ada. Nah, dari sini kalian bisa membedakan apa perbedaan dari keduanya. Coba dilihat dari apa? Enggak ada pupa atau kepompong, good job. Nah, sebelumnya juga Ibu mau tanya sekali lagi, bagaimana kalau misalnya nanti si siklus metamorfosis kupu-kupu dan belalang ini kalian gunting, terus kalian warnai, lalu kalian tempel. Gimana coba? Bakal menarik kan? Bakal jadi sebuah karya yang bisa kalian pajang juga tentunya. Nah, jadi metamorfosis ini perbedaannya dari sempurna dan tidak sempurna itu ada dilihat dari gak adanya kepompong di metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna ada 4 tahapan siklus, dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Kalau misalnya tidak sempurna hanya ada 3, cuma ada telur, nimfa, dan dewasa. Oke, selanjutnya, kenapa sih Bu kupu-kupu itu merupakan hewan metamorfosis sempurna? Karena kalian pernah lihat kupu-kupu kan? Karena kupu-kupu itu sebelum dewasa, waktu masih kecil, awalnya dari telur dulu, terus lanjut jadi ulat, lanjut jadi kepompong, dan lanjut jadi kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu itu dari kecil sampai besar, dia itu perubahannya sangat drastis. Beda banget dari waktu telur sampai dia jadi kupu-kupu cantik yang dewasa. Nah, maka kupu-kupu ini disebut metamorfosis sempurna. Nah, jadi kupu-kupu juga mempunyai siklus tahapan metamorfosis secara utuh atau secara sempurna gitu. Jadi kan dia punya 4. Beda dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kenapa juga belalang jadi metamorfosis tidak sempurna, Bu? Nah, kalau misalnya metamorfosis sempurnanya perubahannya drastis, tapi kalau di sini belalang itu perubahannya enggak drastis. Belalang itu berubahnya cuman ukurannya doang. Kalian pernah lihat belalang kecil? Kalian pernah lihat belalang besar? Perubahannya cuman ukurannya doang. Jadi wujud belalangnya dari awal hingga dewasa itu masih sama dan tidak ada perubahan yang sangat drastis. Nah,
tahapannya juga itu tidak lengkap. Cuma ada 3, cuma ada telur, nimfa, dan dewasa. Next, ada hewan-hewan yang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Ada apa aja di sini? Nyamuk, dan lalat. Oke, kalian lihat di sini ada 4. Ada berapa tahapan dari semuanya? 4. Karena mereka ini adalah metamorfosis sempurna dari mulai telur, larva, kepompong, sehingga dewasa. Katak juga sama, telur, larva, kepompong, sama dewasa. Terus lalat juga sama juga, telur dulu, larva dulu, kepompong dulu, lalu yang terakhir ada lalat dewasa. Oke, selanjutnya di sini juga ada hewan yang termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Ada apa aja? Coba. Cangkung, jangkrik, kecoa. Di sini cuma ada 3 tahapan. Ada telur, nimfa, dan dewasa. Sama capung juga. Telur, nimfa, dewasa, dan kecoa juga sama. Telur, nimfa, dewasa. Coba kalian lihat. Di sini perubahannya nggak sangat drastis kayak kupu, bukan? Betul? Di sini cuma ada nimfanya kecil. Nimfa itu bayinya. Dewasanya cukup gede. Cuma lihat perbedaan ukurannya saja. Berbeda dengan metamorfosis sempurna. Dia sangat-sangat berbeda dari berudu. Terus kepompongnya kayak gini, kataknya sudah besar. Oke. Selanjutnya, ibu mau 8 orang dari kalian untuk maju ke depan. Ayo, siapa yang mau? Rafa, Opik, Kakak, kamu berdua lagi. 1, 2, 3. Ayo maju ke depan. Bawa guntingnya sampai bawah. Ayo maju. Sekarang di sini ada, bentar. Di sini ada hewan-hewannya. Di sini juga ada siklus-siklusnya. Kamu Nakasha cari, misal ini ada belalang. Belalang kira-kira metamorfosis tidak sempurna apa sempurna? Oke, Rafa gunting, ini yang gunting,
Gupi dan Lala. Oke, siapkan matanya, telinganya. Kita simak simak cerita petualangan hebat Lala dan Gupi, rahasia perubahan ajaib. Petualangan hebat Lala dan Gupi, rahasia perubahan ajaib. Di sebuah taman bunga yang cerah, hiduplah dua sahabat kecil bernama Lala dan Gupi. Lala adalah seekor ulat bulu yang menggemaskan dengan tubuh berruas-ruas, sedangkan Gupi adalah seekor belalang muda yang lincah. Pagi ini, mereka sedang asyik bermain di atas daun hijau yang besar. Hai Gupi, apakah kamu tahu kalau kita berdua akan tumbuh menjadi dewasa dengan cara yang berbeda? Tanya Lala dengan penuh semangat. Lala bercerita tentang metamorfosis sempurna. Semuanya dimulai dari telur yang sangat kecil di balik daun. Setelah menetas, Lala menjadi ulat atau larva. Tugasnya hanya satu, makan yang banyak. Nyam nyam nyam. Lala mengunyah pinggiran daun dengan lahap agar tubuhnya tumbuh besar dan kuat. Sementara itu, Gupi mengalami metamorfosis tidak sempurna. Gupi menetas dari telur langsung menjadi nimfa, yaitu bayi belalang yang bentuknya sudah mirip dengan belalang dewasa. Hanya saja ukurannya sangat kecil dan belum memiliki sayap. Aku tidak perlu berubah menjadi ulat dulu seperti Lala, pikir Gupi, sambil melompat tinggi. Waktu berlalu, Lala merasa sangat mengantuk. Ia mulai membungkus dirinya ke dalam sebuah rumah keras, yang disebut kepompong atau krisalis. Di dalam sana, tubuh Lala akan berubah secara total. Ini adalah tahap ketiga dari metamorfosis sempurna. Lala seolah-olah sedang tidur dalam diam, namun di dalamnya ada keajaiban yang terjadi. Berbeda dengan Lala, Gupi tidak bersembunyi di dalam kepompong. Gupi hanya perlu berganti kulit berkali-kali. Setiap kali kulitnya terasa sempit, Gupi akan melepaskannya dan muncul dengan kulit baru yang lebih besar. Lihat, aku tumbuh semakin tinggi setiap hari, seru Gupi dengan bangga. Di dalam kepompongnya, Lala sedang mengalami perubahan luar biasa yang disebut tahap pupa. Ia menumbuhkan sayap, kaki yang panjang, dan antena yang indah. Dunia luar tidak bisa melihatnya, tapi Lala sedang bekerja keras untuk menjadi sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Gupi sekarang sudah melewati tahap nimfa terakhir. Setelah berganti kulit untuk terakhir kalinya, keajaiban terjadi pada punggungnya. Sepasang sayap yang kuat akhirnya tumbuh sempurna. Gupi kini bukan lagi belalang kecil, ia sudah menjadi belalang dewasa yang gagah. Tiba-tiba, kepompong Lala mulai retak. Krak, perlahan-lahan, seekor makhluk cantik keluar dari sana. Itu adalah Lala, tapi ia bukan lagi ulat yang merayap. Lala kini memiliki sayap berwarna-warni yang indah. Ia telah mencapai tahap terakhir dari metamorfosis sempurna, menjadi kupu-kupu dewasa. Lala terbang mendekati Gupi. Mereka berdua kini sudah dewasa. Lala menjelaskan bahwa perubahannya disebut sempurna karena ia melewati 4 tahap: telur, larva, pupa, dan dewasa. Sedangkan Gupi disebut tidak sempurna karena hanya melewati 3 tahap: telur, nimfa, dan dewasa. Meskipun berbeda, keduanya sama-sama hebat. Taman bunga itu kini semakin meriah dengan kehadiran Lala yang terbang anggun dan Gupi yang melompat lincah. Mereka belajar bahwa setiap makhluk hidup memiliki cara unik untuk tumbuh besar. Metamorfosis adalah cara alam bercerita tentang keajaiban pertumbuhan. Ayo kita jelajahi taman ini bersama-sama, ajak Lala dan Gupi dengan bahagia. Oke, setelah kalian melihat kisahnya Lala dan Gupi, berarti kalau misalnya Lala cuman ada 4 tahapan yang tadi disebutkan. Berarti apa aja tahapannya? Ada telur, ulat, kepompong, dan dewasa. Kalau misalnya Gupi ada 3 tahapan. Ada apa aja? Telur, nimfa, dan dewasa. Meskipun Lala sama Gupi itu berbeda setiap tahap hidupnya, tapi mereka tetap bersama di taman bunga itu. Nah, selanjutnya kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Kan kalian udah duduknya 4 kelompok. Nah, nanti kita akan mengerjakan LKPD. LKPD ini ada yang kelompok, ada yang individu. Nah, Ibu jelaskan dulu kalau misalnya kelompok itu nanti kalian tulis dulu namanya di sini, kelasnya di sini kalian tulis namanya. Setelah itu di
di sini di bagian yang pertama, di sini kan ada gambar. Kalian amati terlebih dahulu. Terus nanti di sini ada pertanyaan. Di sini ada jawabannya. Nanti kalian tarik garis jawabannya yang menurut kalian benar. Terus selanjutnya di sini ada tahapan metamorfosis kupu-kupu dan kecoa. Nah, dari sini kalian gunting dulu ininya. Kalian gunting tiga-tiga ini. Lalu nanti kalian tempelin di sini sesuai tahapannya. Berarti kalau kupu-kupu yang pertama ada telur, bulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Kalau misalnya kecoa berarti dari telur, nimfa, dan dewasa. Oke, nah terus kalau misalnya yang individu, nanti kalian sebelumnya kan ibu pernah nanya ke kalian kalau misalnya si metamorfosisnya belalang sama kupu-kupunya diwarnai, terus digunting, lalu ditempelin ke kuku kalian, berarti itu kan nanti akan menarik untuk dilihat kan? Nah, sekarang saatnya untuk itu. Nah, nanti kalian satu orang bakal dapat 2 kertas, kupu-kupu 1, belalang 1. Nanti kalian gunting dulu ininya. Jangan dulu diwarnain, tapi ininya gunting dulu. 3 ini kalian gunting. Karena nanti udah segini, baru kalian tempel ininya. Kertas yang udah diguntingnya kalian tempel sesuai tahapan. Ditempel dulu di buku, baru diwarnai. Oke? Sama kayak kupu-kupu juga. Ininya si kotak-kotak ini digunting dulu, baru ditempel ke sini. Nanti kalau udah ya ini udah selesai si kotaknya ditempelin di sini, baru ditempelin di buku. Habis ditempelin di buku, baru diwarnai. Oke? Nah, hati-hati juga waktu saat kalian pakai gunting, takutnya kena tangan. Oke? Jangan lupa tulis nama sama kelasnya. Kerjainnya yang KPD kelompok dulu, baru yang individu. Jangan lupa tulis namanya.
Kalau misalnya ada kesulitan, kasih tahu ibu ya. Kita boleh ke buku ya, Bu? kelompoknya pada udah? Ibu ada berapa?
apa-apa kok. Terserah kamu aja.
Kenapa jangan lupa ditemani buku?
Ya, terus nomor 4. Tumbuhan apa saja yang mengalami masa menguasai tidak sempurna. Ya, apa aja katanya? Dalam kecoa dan raja capung. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu pada kelompok 2? Jawabannya sama semuanya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh duduk. Sekarang kelompok 3, Raja dan berdua, Raja, let's go. Kalian presentasikan metamorfosis sempurna kupu-kupu yang sudah kalian tempel. Let's go. Berarti metamorfosis sempurna kupu-kupu tahapan pertamanya ada. Terus ular, terus kupu-kupu deh. Oke, semuanya sama yang metamorfosis
Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Kalau misalnya yang sudah, boleh disimpan di depan meja. Ya. Sini. Soalnya udah belum? Belum ya? Dah, Pak. Sampai udah? Sampai lagi yang udah? Dah. Dah.
semuanya.